ada gitu ya, yang suaminya selingkuh, istrinya masih mau terima. Mungkin kemarin juga ada viral-viral kan? Banyak. Banyak. Dia Itu luar biasa itu. Udah makin nambah deh itu. udah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa buahnya. Iya. Kalau Ai dulu sih larinya ke rumah temen, jadi kayak rasanya kok punya keluarga baru lagi ya. Kok Di rumah temen ditawarin makan, ayo makan, udah kayak anak sendiri kan. Oke, halo guys, selamat datang kembali di History. Nah, hari ini kita akan bahas tema yang agak sedikit muram, sedih, gimana gitu. Jadi kalau istilahnya apa ya? Kita akan bahas tentang broken home gitu. Broken home udah pasti broken gitu. Nah, hari ini kita akan berdiskusi nih bersama teman-teman kita nih. Di sini udah ada Kalaras dan Korobi. Halo, gimana nih kabarnya kira-kira hari ini? Apakah sangat baik atau gimana nih kira-kira hari ini? Sangat baik. Ketemu Ricky Seleng. Iya, puji Tuhan luar biasa sih. Wah, mantap dong ya. Iya. Oke. Jadi kita hari ini bakal berdiskusi tentang broken home nih, Kak. Oke. Iya. Nah, sebelum kita mulai nih, kita coba gali dulu ya. Kira-kira menurut pandangan pribadi broken home itu apa sih, Kak? Dari siapa dulu nih? Dari Kalaras dulu mungkin boleh ya. Oke. Kalau dari saya secara pribadi, broken home itu apa? Sebenarnya sih broken home itu adalah digambarkan dari sebuah keluarga yang tidak utuh. Sebuah keluarga yang berantakan itu disebutnya broken home. Tapi secara familiarnya, kalau di Indonesia, kita cenderung melihat broken home adalah anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua. Kita sebut anak-anaknya itu adalah anak-anak broken home biasanya. Seperti itu. Kalau menurut Korobi gimana nih? Kalau menurut Ai broken home itu ya tadi makanya Ai kalau dari pemikiran Ai seorang anak yang di dalam lingkungan yang keluarganya memang nggak utuh. Seorang anak. Nah, makanya pas dapat dari si Laras, oh iya juga ya. Broken home itu bicara soal keluarga yang memang pandangan keluarga yang memang gak utuh. Tapi kalau dari Ai sendiri, seorang anak yang dia berada dalam keluarga yang memang entah itu mengalami perceraian orang tuanya atau entah itu setiap hari mungkin nggak bercerai, tapi setiap hari di dalam keluarganya itu mengalami yang namanya pertengkaran. Itu kalau menurut Ai broken home itu seperti itu. Jadi kayak ini ya, home itu kan adalah suasana dalam Betul. rumah ya. Jadi udah broken ini, jadi udah nggak ada rumahnya, nggak ada suasana. Ya. Iya. Jadi nggak harus cerai ataupun pisah dari orang tua. Kalau misalkan di dalam keluarganya itu udah nggak ada cintanya itu berarti udah termasuk broken home juga ya berarti. Kalau dari Ai ya. Iya. Tapi kalau menurut Kalaras nih, broken home itu selalu mengarah ke hal yang negatif gak sih? Oke. Sebenarnya kalau dibilang mengarah ke negatif atau enggak itu, manusia itu kan sebenarnya sangat fleksibel ya sebenarnya kan. Bisa negatif iya, bisa positif iya. Itu tergantung dari manusianya itu sendiri. Contoh, terkadang kita kena masalah, kadang kita bisa menilai sebuah masalah itu, akhirnya kita memandang itu sebuah hal yang negatif atau positif. Itu balik lagi ke diri manusia itu sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang anak broken home, mungkin di lingkungannya Ricky, lingkungannya saya, lingkungannya Robi atau teman-teman yang hari ini melihat tayangan ini, pastinya kita sering banget melihat 1 dibanding 1 juta mungkin atau 1 banding 1000 lebih banyak negatifnya. Itulah kenapa bisa disebut sebenarnya broken home itu mungkin lebih banyak negatifnya walaupun ada positifnya. Tapi balik lagi tergantung dari si respon orang yang mengalami broken home ini. Gitu. Karena kalau Korobi gimana nih kok? Broken home selalu negatif ya. Tadi pertanyaan apa? Bakalan selalu negatif gitu kesannya? Kalau dari Ai tergantung dari pergaulannya sih. Karena Ai selalu memegang prinsip memang segala sesuatu kita yang putuskan. Entah itu kita broken ataupun enggak. Tapi ketika kita berada dalam lingkungan pertemanan yang memang ketika kita udah broken nih. Dalam keluarga yang memang enggak ada perasaan nyaman sebagai rumah. Tapi ketika kita dapat pertemanan yang dia malah merusak kehidupan kita. Contoh pertemanan yang negatif berarti. Itu akan merusak. Tapi kalau ketika dia broken dan dia mendapatkan komunitas yang positif, nggak tentu juga jadi negatif. Itu akan bisa merubah dan akan memulihkan
benar-benar seutuhnya merubah semua paradigmanya itu. Berarti Bicara dari pergaulan ya yang Pergaulan kalau mempengaruhi Ai. ya. Karena ini ya, kemungkinan besarnya kan kalau dari broken home itu single parent ya. Kebanyakan pasti single parent. Bisa jadi single Jadi parent. orang tuanya kerja, anaknya dapat entah pengetahuan, entah tata keramanya dah. Berarti besarnya dari teman, lingkungan, lingkungan, pergaulan gitu sih ya. pergaulan. Tapi banyak juga sih stigma-stigma masyarakat yang bilang kalau wah anak broken home udah pasti nih entah dia jadinya nakal karena kurang didikan orang tua atau bandel atau misalkan apapun itu. Setuju gak sih Kak sama stigma-stigma yang terbentuk di masyarakat kita ini nih? Sebenarnya ya, terkadang yang salahnya atau kurang tepatnya orang-orang memandang anak-anak broken home adalah pernah nggak terfikirkan bahwa mereka itu broken home itu karena keluarganya, bukan karena keinginan kemauan. mereka. Betul. Tapi yang selalu disalahkan siapa? Anaknya. Anaknya. Karena anak adalah korban yang paling terdampak ya. Betul, itu pasti. Kalau kita bicara bahwa ada kok orang-orang yang anak-anak yang berdampaknya positif, saya rasa itu juga ada peran orang tuanya. Ini tergantung. Kalau kita bilang anak-anak broken home itu jadi nakal, ada. Agresif, ada. Temperamentan, ada juga yang menarik diri dari lingkungan, itu ada juga anak-anak yang malah jadi suka sedih, suka murung, itu ada. Tapi ada juga anak-anak yang pada akhirnya istilahnya memberikan dirinya itu untuk jadi hal yang positif. Contohnya dia jadi suka berempati, perasaannya itu jadi dalam. Iya. Ketika dia melihat teman-temannya mungkin jadi sedih tuh dia kayak, gue ngerasain juga apa yang lo rasain. Betul. Terus dia juga jadi peka sama lingkungan, itu ada. Tapi menurut saya pribadi, ketika banyak paradigma tentang masyarakat hal-hal seperti itu, sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah orang tuanya. Makanya terkadang peran orang tua itu sangat penting. Ketika orang tua memutuskan untuk menikah, lalu mereka mempunyai anak, harusnya ketika bahkan mereka memutuskan untuk mereka berpisah, bercerai, ada juga yang mungkin brokennya, mungkin ada orang tuanya yang pada akhirnya meninggal, kita nggak tahu juga ya. Iya. Tadi yang kalau saya bilang pada akhirnya single parent segala macamnya. Sebenarnya paling utama adalah mungkin kalau kita bicara tentang kasus perceraian, kalau misalkan orang ditinggal karena meninggal, mungkin ya udahlah bisa terima sedikit banyak karena itu ketentuan dari Tuhan. Kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi kalau perceraian gimana? Itu pertama yang harus sadari adalah orang tua itu berkomunikasi sama anak mereka. Berkomunikasinya seperti apa? Yaitu dijelaskan kenapa alasan mereka harus bercerai. Tapi dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Apalagi perceraiannya itu ketika anak masih kecil. Dia nggak ngerti apa-apa. Mungkin anak-anak yang bisa positif adalah orang-orang yang mungkin kayak dewasa kayak kita. Orang tua kita kan udah lumayan cukup umur sekali, kita pun udah cukup umur. Mereka berpisah, kita kan jauh lebih naungi daripada mereka bersatu, berantem mulu, nih mereka berpisah tapi sama-sama enak. Kadang ada yang kayak gitu kan. Kalau Ai sih mandangnya beda ya. Justru karena dia berpisahnya udah dari kecil nih, anaknya kan belum ngerti apa-apa kan. Jadi ya lama-lama dia akan tumbuh seiring dewasanya, jadi terbiasa gitu. Beda sama yang menurut pandangan Ai aja ya. Kalau dia udah gede nih, misalkan udah SMP, SMA gitu kan, itu udah ngerti kan tentang kehidupan sosial teman-temannya juga yang lain. Terus tiba-tiba keluarganya cerai gitu, itu pasti lebih susah buat nerima karena dia udah paham kondisinya. Terus tiba-tiba cinta yang biasa dia dapetin dari dua orang tua ini bakalan kepotong. Jadi kalau menurut saya sih, kalau masih dari kecil itu lebih bisa, anaknya pasti lebih bisa lebih terbiasa gitu. Nanti seiring berjalannya waktu akan ada rasa adaptasi yang kayak ya udah gitu, karena memang udah terbiasa. Justru kalau yang udah puber, apalagi masa-masa puber, tiba-tiba orangnya bisa gitu, kemungkinan besar nanti akan ada rasa blaming ke diri sendirinya. Karena apa gara-gara gua nih jadi ribut mulu nih. Biasa kan kalau orang tua ribut nih, tuh anak lu tuh. Padahal bikinnya berdua ya. Bikinnya berdua, tapi anak lu gitu ya. Anak lu giliran ada masalah. Iya. Kebanyakan karena kan kalau udah salahin diri sendiri tuh, keluar dari zona itunya kan susah tuh. Cuman kalau dari saya pribadi, kita bicara tentang anak-anak ya yang masih sekolah ya. Menurut saya itu memang akan jauh lebih sulit juga, benar kata saya Leng. Jadi kan tadi saya bilang dewasa adalah dewasa seperti kita. Kita itu transisi sudah mengerti sama orang tua. Kita dalam konteks mungkin kuliahnya udah lulus, kita udah kerja gitu. Bahkan kita transisi mungkin ada yang mau menikah.
Jadi kita mungkin jauh lebih mengerti. Iya, Kalau iya. kita bicara tentang anak-anak yang mungkin saya yang bilang umur 4 tahun ke bawah, mungkin mereka secara mental, secara daya ingat tuh mereka belum ingat apa-apa. Bahkan orang tua yang menikah lagi pun mereka nggak bakal tahu selama nggak dikasih tahu, bener nggak sih? Tapi ketika mereka 4 tahun ke atas itu, kalau anak itu mereka sudah punya yang namanya traumatik. Justru bahaya banget kalau misalkan orang tuanya udah bercerai, di mana kasus anak-anaknya ini transisi dari masa kecil SD, dari TK, SD, SMP sampai SMA itu rentan. Karena kenapa? Itu yang saya bilang, pertama orang tua harus menjelaskan dulu sama anaknya secara ringkas, secara benar-benar jujur deh kenapa. Terus yang kedua, bener banget kata Seleng tadi, suka nyalain kan ini anak lu. Orang tua itu nggak boleh menjelek-jelekan si istri maupun si suami. Supaya anak itu tidak memihak salah satunya. Nanti anak tuh jadi bimbang secara psikologinya. Dan yang ketiga, orang tua tuh harus tahu kalau anaknya sudah terlihat secara akademiknya bahkan sudah menurun, tingkah lakunya biasa kayak sangat happiness terus tiba-tiba berubah, itu artinya si anak harus ditangani sama orang yang profesional. Pasti ada something sama anak ini. Nah itu kenapa makanya mungkin ada anak-anak juga yang bisa positif di lingkungannya karena orang tuanya pun baru bercerai istilahnya gitu, tapi mereka tuh bisa rukun, bisa damai walaupun mereka bercerai dibandingin mereka bersama, tapi mereka tetap fokusin yang pertama adalah tumbuh kembang si anak ini sampai si anak ini dewasa dan dia mengerti. Kalau mungkin kalau kita nih ya, misalkan keluarga kita broken home dengan umur kita yang segini, paling kita bingungnya satu hal, ketika kita udah married, siapa yang bakal mendampingi? Bener gak? Apalagi kalau orang tuanya sama-sama udah nikah. Betul, itu bingung banget sih. Dilemanya memang. paling itu. Kita udah nggak mikirin yang namanya perasaan apa segala macam tuh udah nggak ke arah sana. Karena kita pasti udah ada yang namanya fokus juga. Kita sama pasangan kita pastinya mau bangun keluarga yang jauh lebih baik dari keluarga Betul. kita. Kita belajar Iya, iya. gitu. Itu sih kalau dari Karena ini ya, kalau kita seiring dewasa ya, pengalaman-pengalaman kita jadi kurang lebih kan sama ya sama orang tua. Jadi kita juga ada rasa empatinya, ngerti orang tua Betul. posisinya gimana gitu. Kayak kita masih pacaran gitu, kita ribut sama pacar kita. Nanti kalau nggak cocok emang putus ya kurang lebih kondisinya kan sama aja. Jadi Mereka belajar kan? nikah sama cerai. Karena kalau yang udah semakin lama semakin dewasa kan semakin ngelihat oh ya udah dia juga manusia gitu kan. Ya. Tapi berarti dampak psikis anak itu dari kasus percayaan orang tua itu rentan dari umur balita sampai SMA ya, masih masa-masa Ya, sekolah kalau itu kita ya. bicara tentang tumbuh kembang anak gitu ya, kalau kita kan mungkin umur 1 tahun kita nggak bakal inget ya, kita kelas 1, umur 1 tahun kita ngapain aja kita nggak inget. Tapi Iya, ketika dia nggak udah terlalu 4 ingat. tahun ke atas, dia udah tahu Iya, mamanya, iya, papanya, iya, udah tahu bibinya, udah tahu pamannya siapa. Dia udah ada traumatik di sana gitu. Makanya kenapa penting banget, apalagi orang tua yang suka berantem di depan anak tuh, aduh jangan sampai, karena nanti mereka jatuhnya bakal agresif, mereka jadi pemarah juga di luar sana. Dan yang bahayanya adalah ketika anak itu pun nggak sadar gitu ya dampaknya mereka ketika kecil mereka kayak gitu, nanti gedenya itu tali rantainya tidak akan pernah berakhir. Iya, iya. Dampaknya mereka menganggap kayak bahwa yang mereka lakukan itu benar ya. Normal. Betul, Normal, karena- aja. Karena mereka Mewajarkan melihat setiap hari kejadian itu di rumah. Betul. Itu yang membuat mereka emosi mereka apalagi juga belum stabil kan. Betul Kalau sekali. untuk yang kayak masih sekolah juga kan, kayak apalagi SMP, SMA itu kan masa-masa pencarian jati diri. Iya. Tapi ketika mereka melihat di rumah, kalau misalnya rumah juga nggak menjadi suatu hal yang bisa membangun kepribadian mereka menjadi lebih baik, mereka akan bisa menjadi lebih negatif. Iya, karena ini sih kalau dari pengalaman pribadi ya. Kayak jadi kalau kecilnya ingetnya ya yang nempel di kita secara sadar ataupun nggak sadar ya kejadian yang itu-itunya aja. Apalagi Iya. kejadian buruk, pasti selalu diingat. Iya, Iya. pasti yang Teringat. baik-baiknya nggak malah nggak keinget gitu. Jadi yang nempelnya, oh dulu mereka ributnya gara-gara ini, pisahnya gara-gara ini, gitu. Keingetnya gara-gara itu sih. Apalagi kalau berantemnya nyalainnya anaknya. Anaknya badung lah, tiba-tiba iya bapaknya sih belain anaknya gitu kan. Wah itu anaknya semakin percaya dirinya. Semakin susah untuk Semakin diubah ya. Iya, hancur karena kalau udah kena ke diri sendiri tuh rasanya susah banget ya buat lepas ya. Tapi kalau dari sisi psikologi sendiri nih Kak, dampak-dampaknya tuh apa aja sih yang kira-kira bakal terjadi sama si anak nih dalam kalau misalkan terjadi broken home Kehidupannya itu lah ya. di kehidupannya. Ini sekedar sharing juga. Jadi kemarin itu saya sempat dapat curhatan dari salah satu petinggi lah ya. Dia itu info bahwa anak didiknya gitu, anak didiknya adalah orang tuanya gitu. Singkat cerita,
orang tuanya itu secara ekonomi sangat-sangat baik sekali. Nah, anaknya ini sudah dewasa, baru masuk kuliah. Terus singkat cerita, orang tuanya nggak tahu kenapa tiba-tiba memutuskan untuk bercerai. Si anaknya kaget. Keluarga dari baik-baik aja, mungkin juga nggak ada komunikasi juga, tiba-tiba ngomong anak bercerai, siapa yang nggak kaget ya kan? Iya. Anaknya sulit untuk menerima itu. Iya, Dia mau orang tuanya nggak bercerai, dia sampai ngomong ke petinggi ini gitu lah, mungkin yang dituakan lah gitu di dalam satu komunitas kerohanian. Lalu dipanggil dong orang tuanya, pasti kan ditanya apa segala macam. Tapi anak ini masih belum bisa terima karena dia ngerasa fine aja, kenapa mesti harus bercerai, Betul. kenapa nggak bisa. Kadang gini loh, mungkin nggak sedikit ya, istilahnya mungkin banyak juga orang di luar sana lagi bimbang nih mau cerai atau enggak. Tapi kan istilahnya mungkin sometimes ada hubungan yang perlu yang namanya spare waktu dulu gitu loh, masing-masing evaluasi gitu kan, nggak mesti langsung tiba-tiba cerai, kecuali memang selama mediasi tidak ada jalan keluarnya gitu ya. Singkat cerita, anak ini nggak bisa terima, dia bawa mobil kebut banget, akhirnya dia nabrak pohon, akhirnya anak itu meninggal. Wow. Anak satu-satunya juga. Jadi sometimes tuh, jadi di sini tuh kita belajar juga ya. Mungkin nanti kelaknya kita juga jadi orang tua. Makanya pilihan untuk menikah pun kan sebenarnya nggak gampang ya. Apalagi nanti ketika sudah menikah, punya anak, kita kan diajarkan juga ya sebenarnya apa yang sudah dipersatukan kita tidak bisa dipisahkan. Makanya sometimes tuh kemarin pas dapet tentang tema ini, sebenarnya aku lagi bergumul banget juga. Aku pernah dengar orang tuh yang ada gitu ya, yang suaminya selingkuh, istrinya masih mau terima. Mungkin kemarin juga ada viral-viral kan? Banyak. Banyak. Akhirnya kayak ya udah angin lalu gitu istilahnya. Ada orang yang sampai berjuang segitunya untuk rumah tangganya. Ibarat kata emang semua orang tetap bakal muda terus kan, enggak ya. Tapi ada orang yang hatinya tuh, ngerti gak sih, luar biasa banget. Dia bisa nerima pasangannya ketika pasangannya melakukan hal seperti itu yang gila nih udah selingkuh gitu loh, diduain. Dan dia masih mau terima, karena untuk apa jawabannya biasanya? Biasanya anak sih. Untuk anak gitu loh. Makanya harus belajar banget kalau yang namanya kalian juga sayang sama anaknya, nggak mau anaknya sampai kenapa-napa, difikirkanlah baik-baik. Mau kalian bilang ada dampak positif di dalam broken home, tapi dampak negatif itu sungguh amat sangat lebih banyak dibandingin positifnya. Jangan sampai kalian itu menciptakan nanti anak-anak broken yang semakin banyak itu, dunia mau jadi apa kalau semua orangnya agresif, semua orangnya temperamental, semua orangnya namanya dari tinggi, dia kenapa penyakit darah tinggi mungkin banyak, mungkin salah satunya itu ya. Mungkin intermezzo ya kan, istilahnya gitu loh. Dampak negatifnya luar biasa sih. Negatifnya banyak juga ya. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Tapi dampak-dampaknya ini beragam sih ya. Ada yang bisa jadi dia pendiam banget, nggak mau masuk ke dalam sebuah lingkungan gitu. Nggak bisa percaya sama orang. Iya, trust issue. Iya. Jadi kebanyakan gara-gara ini ya, gara-gara dia flashback ke orang tuanya pisah gara-gara apa nih. Terus nanti penyebab pisahnya ini jadi ketakutan dia sendiri buat kedepannya gitu. Ada yang nggak mau menikah, ada juga. Iya, banyak. Ai punya temen waktu itu, dia sempat sampai bilang, ini cerita teman Ai sendiri ya, dia bilang, gue mau nikah gue takut. Serius. Iya pasti. Dia papa mamanya cerai, cecenya 2, nikah, rumah tangganya berantakan juga. Oh my god. Dan dia 3 cewek, dan dia cewek terakhir, dia sampai bilang ke gue, kayak, gue jujur Rob, gue mau nikah, gue takut, dia bilang. Gue trauma banget. Semua keluarganya kayak gitu soalnya. Iya, bukan cuma satu loh dari orang tua, dan kedua cecenya yang pertama ngalamin namanya KDRT, yang kedua diselingkuhin dan akhirnya cerai. Kayak yang terakhir dia bilang kayak, gue bingung, gue mau nikah atau enggak ya? Gue takut, dia bilang, benar-benar takut. Itu dampaknya benar-benar, traumatiknya itu benar-benar luar biasa sih kalau menurut gue sih. Tapi kalau udah kayak gitu, kira-kira perlu ke tenaga profesional gitu nggak sih Kak? Sebenarnya kalau udah ganggu apalagi ke masalah sosial itu perlu banget. Contoh, sebenarnya kita kan setiap orang tuh punya karakter masing-masing ya. Sampai akhirnya lu tidak menjadi karakter lu sendiri, ada something dalam diri lu yang ngerasa kayak nggak beres nih. Itu perlu banget. Tapi tenaga profesional yang kita bilang memang profesional ya. Jangan sampai kita sharing, kadang ada juga. Kita nih mungkin Ricky atau Robi pernah juga sharing sama seseorang yang pada akhirnya bocor. Itu kan maksudnya karena nggak profesional. Ketika lu sudah mengalami memang suatu hal yang udah nggak sangat better,
carilah tenaga profesional supaya lu bisa mengutarakan semuanya. Paling tidak kadang tuh kita manusia tuh terlalu baik defense-nya. Misalkan dikasih tahu kayak kamu tuh kayak gini tuh sekarang terjadi kayak gini karena kamu pernah mengalami kayak gini-gini. Kadang kan kita defense, enggak kok saya biasa Denial aja ya? sama Masih denialnya denial tinggi ya? ya kan. Padahal secara nggak langsung di luar alam bawah sadar lu tuh hal itu tuh memicu gitu loh. Memicu lu sampai pada akhirnya tuh sekarang lu berkarakter seperti itu. Apalagi contoh kayak teman Robi yang tadi dia bilang, mungkin bisa jadi dia itu sebenarnya udah pernah mau mencoba berhubungan dengan orang lain, tapi pada akhirnya berakhir juga mungkin bisa jadi, makanya traumatiknya semakin Semakin parah. tambah. Iya, dia kemarin itu sempat dia pacaran juga, Bener kan? diselingkuhin. Nah itu dia. Wah, itu luar biasa itu. Udah makin nambah deh itu. Udah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa buahnya. Iya. Itu luar biasa itu. Benar-benar dampak negatifnya itu dahsyat banget sih. Tapi kan apa ya, gimana ya? Dari sisi si anaknya ini tuh kira-kira harus ngapain dulu nih buat bisa lepas dari entah traumatiknya, entah dari karakter-karakter yang terbentuknya. Kalau dari Ai sih mungkin lebih ke mau dulu sih. Kalau dia trauma terus dia nggak mau berani mencoba. Ketika dia jatuh dan dia semakin tenggelam dalam traumanya itu, ya nggak akan bisa. Tapi dimulai dari dia mau dulu. Karena yang Ai pegang ya, prinsip yang Ai pegang selama ini, nggak ada segala sesuatu yang mustahil. Asal kita mau dulu mencoba. Iya. Jadi kayak bisa dibilang, kayak banyak yang bilang, anak broken udah nggak akan bisa, apa ya dibilangnya ya, nggak akan bisa dapat. Nggak ada masa depan. Iya, nggak ada masa depan dan memang Nggak udah ada kebahagiaan. Iya, udah orang-orang bilang tuh, ya udah lu ujungnya pasti juga bakal broken lagi. Iya. Orang yang Jadi banyak bilang seperti itu. kesannya udah aib aja itu ya. Iya, udah kayak jadi aib. seperti cap dari orang-orang. Nah, sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah menurut Ai, kalau misalnya bicara soal broken home ini, pandangan dari orang-orang sekitarnya itu, kita yang udah lebih dewasa, kita harusnya lebih bisa berpikir. Jangan malah kita merendahkan orang-orang broken home. Apalagi dia ngomongnya ke anak-anak yang masih Betul. puber, baru yang baru tumbuh, kiranya SMP, SMA, ABG udah gitu. lu ngapain ini? Lu kan anak broken home. Ntar lu juga nggak akan ada masa depan. Soalnya lo jangan ngomong seperti itu lo. Ai ketika waktu dulu keluarga bercerai, langsung decide ketika Ai nanti punya pasangan dan ketika Ai nanti menikah, Ai nggak akan jadi seperti orang tua Ai dulu. Karena Robi responnya sangat positif. Iya, responnya sangat positif. Karena dia pun mungkin mendapatkan komunitas juga Komunitas yang baik dan tepat. benar, Makanya tadi Ai bilang di teman-teman awal, kantor, di awal komunitas itu penting. Karena kalau misalnya ketika kita dapat komunitas yang negatif dan ketika itu malah membuat kita semakin down, itu bahaya banget. Susah banget buat bangkitnya ya. Itu bahaya banget itu. Itu bahaya banget. Iya, Tapi tetap harus dimulai dari diri kita sendiri lagi. Bicara soal bisa nggak berubah? Bisa. Tapi mau nggak? Kalau kita mau, kita mencoba, mempelajari. Karena bicara tadi Laras bilang karakter itu bisa kita pelajari, bisa kita ubah. Bisa kita perbaiki. Memang dari yang kita lihat sehari-hari, karakter orang tua kita seperti apa ketika di rumah merasakan yang namanya broken home, itu memang udah menjadi tertanam dalam diri kita. Tapi balik lagi, karakter itu bisa kita pelajari dan bisa kita ubah. Pertanyaannya adalah kita mau nggak? Kita mau nggak menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Atau kita malah mengasingkan diri kita, atau mungkin kita semakin terjerumus dan menikmati, oh ya udah, menikmati nasib, ya udah gue memang begini kok. Tapi takutnya kalau yang menikmati gitu, ujung-ujungnya malah ngikutin jejak orang tuanya. Itu. Karena rasa traumatik ataupun dampak dari broken home itu nggak pernah lepas dari dirinya sendiri ya. Kalau Ai mandangnya sih, kita tuh harus bisa lihat orang tua kita jadi manusia juga ya. Kalau ada terjadi sesuatu nih, pasti kan ada yang harus disalahin kan dari atas kejadian. Kalau kebanyakan anak entah salahin dirinya sendiri atau salahin orang tuanya. Nah kalau emang udah salahin antara salah satu itu, berarti memang harus belajar mengampuni. Entah mencintai dirinya sendiri dulu dari memaafin diri sendiri, ataupun mengampuni orang tuanya. Karena kan ada yang sampai anak nggak mau kontak lagi sama orang tuanya. Ada. Karena mau pergi, mau menghilang gitu ya. Iya. Apalagi dia biasa kan kalau broken home males di rumah ya. Iya nggak sih? Males ya di rumah ya. Pengennya main keluar. Iya kan, terus apalagi lihat rumah orang, lebih nyaman ya. Ke rumah-rumah teman. Rumput tetangga lebih nyaman. Harmonis
lebih hijau. Banget keluarganya ya. Tapi ada juga loh yang orang broken yang dia saking malunya dia takut ketika dia ke rumah temennya nanti malah menjadi masalah, dia lebih baik mengurung diri di rumah. Nah itu yang bahaya. Oh. Itu yang bahaya. Iya, iya. Kalau dulu sih larinya ke rumah temen, jadi kayak rasanya kok punya keluarga baru lagi ya. Kok Di rumah temen ditawarin makan, ayo makan, udah kayak anak sendiri kan. Seru. Seru. Ada rasa-rasa iri juga sih. Iya. Cuman ya gimana ya. Nah, iya bener, balik lagi mesti kita belajar mengampuni sih. Kalau kita nggak bisa mengampuni, pertama buat orang yang menyalahkan dirinya, kenapa kok mungkin keluarga gue pisah gara-gara gue, gara-gara ada gue nih di dalam keluarga. Nah itu dia harus belajar mengampuni, berdamai dengan diri dia sendiri. Ketika dia udah bisa mengampuni, belajar berdamai dengan diri dia sendiri, percayalah itu bisa dipakai ketika dia buat mengampuni orang tuanya. Itu sangat bisa banget. Berarti jangan terus-terusan berenang di kolam kesedihan. Betul. Ya. Harus keluar. Karena ketika kita lama-lama di dalam suatu lingkungan, contoh yang di dalam rumah aja ya itu bahaya. Itu nggak akan bisa membuat kita, karena terkadang manusia itu butuh trigger. Pancingan. Ketika dia melihat mungkin dia dalam ke titik terlemah, terendahnya dia jatuh, terus merasakan yang namanya dia menyalahkan diri dia sendiri, dia broken, ngerasa nggak ada yang siapapun yang di pihak dia, padahal ada satu pribadi yang benar-benar nggak pernah meninggalkan kita gitu loh. Itu yang benar-benar yang membuat trigger Ai ketika Ai ngelihat kayak teman-teman Ai kok dia walaupun ada beberapa memang broken hancur, tapi kayak ada juga broken memang kok mereka bisa jadi positif. Kenapa nih? Ai mempelajari itu. Itu yang menjadi trigger Ai. Oh ternyata memang mereka dekat nih dengan satu pribadi ini. Gitu. Itu yang memulihkan semuanya. Ketika kita bisa memulihkan, kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Percayalah itu bukan hal yang, maksudnya gimana ya? Mustahil. Bukan hal yang mustahil untuk kita mengampuni orang tua kita. Ai kalau mau sakit hati bisa loh. Ai ditinggalin dari waktu Ai kelas 5 SD. Itu traumatiknya udah muncul sekali dan itu benar kalau bisa dibilang bukan karena kesalahan Ai. Karena kesalahan ya adalah pokoknya ada sebuah masalah dan akhirnya mama berpikiran untuk berpisah dengan orang tua waktu itu. Itu benar-benar Ai trauma banget. Ai sedih dan that's why di situ Ai decide, Ai bilang ketika nanti Ai berkeluarga, Ai akan memperlakukan pasangan Ai sespesial mungkin. Dan itu terjadi. Ai lakukan pasangan Ai ya memang dia menjadi seorang yang spesial buat Ai. Sampai akhir kita menikah, banyak orang yang bilang menikah bicara soal pernikahan ntar semua sifat asli akan keluar. Dari pacaran ya udah nunjukin sifat asli Ai weh. Penting sih itu ya. Itu penting. Penting banget. Buat anak-anak broken ketika anak-anak broken itu paling jago untuk menyembunyikan perasaan mereka loh. Mereka punya gunung esnya sendiri. Betul. Anak-anak broken itu paling jago ketika untuk dibilang bersandiwara. Wow, dia akan bisa berusaha sebaik-baik mungkin, padahal dalam hatinya hancur. Bisa banget. Bisa jadi joker lah ya. Iya. Bisa jadi joker di lingkungan. Bener, bisa banget. Ketawa, udah pulang udah sedih lagi. Iya, tapi puji Tuhannya, Ai belajar satu hal. Mau sampai kapan kalau belajar maksudnya kayak kalau kita menyembunyikan seperti itu terus. Kita memang harus menemukan yang namanya satu pasangan, entah itu teman, entah itu pasangan, yang bisa membuat kita jadi diri kita apa adanya. Menerima kita 100%. Dan itu juga yang akan bisa membantu kita supaya kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Mengubahkan, memahami, oh ya ternyata memang seperti ini gak baik gitu. Penting sih, paling utama itu sadar dulu bahwa ini adalah sebuah kenyataan yang terjadi. Jadi jangan membuat sebuah imajinasi di dalam otak. Sadar bahwa ini kenyataan, mulai belajar tuh untuk mengampuni segala macam. Karena kalau tali rantai itu tidak diputuskan, ketika dia mau menikah itu akan susah sekali. Susah Cuman kalau dari saya pribadi, kita nggak pernah bisa memilih teman-teman untuk Betul. kita dari lahir di keluarga seperti apa, keluarga yang bagaimana. Tapi masa depan kita yang menentukan. Yes. Kita mau jadi apa, kita yang selalu menentukan itu. Jadi hidup ini pilihan kamu mau Pilihan, ambil yang betul. mana. Hidup ini bicara soal pilihan. Nah, kita udah sampai di penghujung acara, tapi sebelum acara ini selesai, ada quotes menarik. Jadi, trauma broken home itu tidak mendefinisikan siapa dirimu sejatinya.
Tuh. Dan berasal dari keluarga yang tidak utuh, tidak berarti kamu sendiri tidak utuh. Yes. Oke. Demikian berarti ya untuk acara kita hari ini. Tadi yang untuk teman-teman mau dilayani, jangan lupa untuk klik link yang ada di deskripsi kita. Oke, see you next week teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you.